Halo semuanya, selamat datang di Patser Podcast Laser. Nah, pada episode perdana kali ini, kita akan ngobrol santai tapi penuh insightful seputar dunia akademik teknik lingkungan, pengalaman perkuliahan, sampai pengembangan diri menjadi mahasiswa, sama menjadi mahasiswa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan alumni Teknik Lingkungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, lulus pada tahun 2025 dengan predikat cum laude dan memiliki pengalaman sebagai asisten laboratorium serta pernah mengikuti konferensi internasional. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Teh Nilam Sri Priangan ST. Halo Teh Nila. Hai. Apa kabar? Kabar baik ya hari ini ya Teh. Nah, kesibukannya sekarang apa sih Teh? Aku sekarang alhamdulillahnya aku udah kerja. Alhamdulillah. Paling sama ada ini sih masih jadi asisten lab di kampus. Masih aktif berarti ya Teh. Alhamdulillah. Nah, aku mau nanya-nanya nih Teh. Teh Nilam kan lulus di tahun 2025 ya Teh, dan berarti fresh graduate. Nah, boleh nggak diceritain gitu alasan masuk ke jurusan teknik lingkungan? Jujur ya, alasan masuk TL karena aku kira TL itu cuman pelajari tentang kayak PLH gitu loh kita dulu, pendidikan lingkungan hidup, kan tumbuhan yang kayak gitu-gitu. Taunya enggak. Ya ampun, Masya Allah, kata aku, oh ternyata sejauh ini ya, kayak udaranya, airnya, sampahnya, limbahnya, dan lain-lain. Banyak banget, sumpah, Masya Allah. Oh my, jadi pas masuk TL tuh kayak, hah? Oh ini TL? Kata aku kira kayak cuman PLH gitu doang awalnya. Pas kesini-sini, banyak juga ya pelajarannya. Oke, berarti sebelumnya tuh gak sesuai ekspektasi gak sih Teh? Karena ya kan PLH gitu banyakan, tapi pas masuk tuh kebanyakan banyak hitung-hitungannya nih. Iya sih. Kayak banyak ya. Sesuai ekspektasi enggak juga ya, cuman sebetulnya karena ngiranya itu ya adalah pasti IPA gitu, kayak menjurusnya ke IPA ya tentang lingkungan, tapi nggak sampai sedetail itu gitu loh, karena kan kita banyaknya analisa dampak kayak gitu kan. Nah mungkin karena udah mahasiswa juga kali ya, jadi berpikirnya ke sana juga kayak gitu sih. Nah, selama di TL nih menurut Teteh, pelajaran apa, mata kuliah apa yang dirasa sulit bagi Teteh? Banyak ya. banyak ya sebetulnya. Kalau yang sulit sih kayak ini plumbing. Kalau menurut aku pusing banget itu, karena kan ada ngukur ketinggian yang kayak gitu, terus head loss yang kayak gitu juga kan, terus perpipaan kayak gitu lah pokoknya. Itu salah satunya plumbing. Ya banyak sih sebetulnya. Kalau plumbing itu kan berarti pakai software berarti Teh? Atau enggak sih? Kalau plumbing kemarin diajarinnya enggak pakai software, cuman kayak kita ngitung kayak tekanan pompa, misalkan dari pompa yang di bawah, lantai pompa kan pasti disimpan di bawah ya, terus kita harus naikin ke atas, itu ada perhitungan pompanya kayak gitu. Jadi ya itunya sih, lebih ke hitungan itunya yang banyak gitu kan, rumusnya belum lagi kayak gitu sih. Kalau misalkan aku Teh kesulitan, kan sekarang aku semester 5 nih Teh, aku kesulitan di PAM. PAM itu teman-teman penyediaan air minum. Jadi kita tuh kan harus membuat perencanaan, dan itu kan terkait perpetaan. Nah, itu sih aku paling mumet mungkin. Ya sama, itu juga salah satu mata kuliah yang cukup pusing ya masa kuliah. Soalnya emang aspeknya juga banyak yang dihitung kayak gitu sih. Tapi
Ya namanya juga belajar Iya kan. sih, betul. Terus juga sekarang sih kalau misalkan kita bingung udah gampang lah kayak searching di Google atau enggak cari jurnal atau artikel kayak gitu juga kan banyak ya. Jadi tambah-tambahan belajarnya dari situ aja sih. Oke, Teh. Berarti kan selama perkuliahan nih pernah gak Teteh tuh di titik burnout karena mungkin si mata kuliahnya itu capek banget nih. Nah, terus gimana sih Teteh cara ngatasin si waktu pas titik jenuh itu? Kalau jenuhnya itu sempet sih pasti ada ya. Karena kan kita cukup lama juga ya 8 semester. Titik jenuhnya itu kalau kayak ngerasa tugas tuh lagi numpuk-numpuknya banget. Terus kita bingung, kadang suka bingung ya, aduh yang mana dulu nih yang harus dikerjain. Udah dari situ sampai akhirnya tuh ke deadline gak ada yang dikerjain, tapi mepet deadline tuh ada pasti karena kejar waktu kali ya, jadi dikerjain juga akhirnya. Cuman emang sih awal-awalnya kayak yaudah nanti dulu sampai nanti tapi akhirnya numpuk juga kan. Pas sampai deadline kayak emang gitu kali ya, harus ada deadline baru dikerjain gitu ya. Sekarang tuh sistem rata-rata gitu kan kebanyakan. Yakin lah. Itu waktu-waktu yang mujarab ya Teh ya, yang asalnya gak ada ide, waktu kepepet gitu. Kita tuh langsung sebenarnya jangan ditiru ya. Tolong jangan ditiru. Tidak baik ya, untuk dicontoh. Oke. Nah, selain di akademik kan Teteh juga aktif gitu di himpunan. Nah, cara Teteh ngebagi waktunya tuh gimana sih? Kalau ditanya aktif sebenarnya aku malu ya kalau disebut aktif gitu, karena aku merasa aku tuh nggak aktif-aktif banget, kurang aktif, tapi ya alhamdulillahnya aku masuk ke pengurus yang inti lah. Cuman kalau untuk ngebaginya sendiri ya aku sih lebih ngelihat dulu mana yang urgent sih, mana yang perlu banget sama yang nggak terlalu gitu. Walaupun dua-duanya sebetulnya perlu ya, tapi lebih mempertimbangkan banyak aspeknya. Kayak misalkan kalau aku kan waktu itu sebagai sekretaris umum ya. Sekretaris umum itu kebetulannya enggak yang terlalu harus tiap hari itu ada kegiatan gitu atau tiap minggu ada kegiatan gitu, enggak. Untungnya itu aku kayak masih tinggal ngerekap kayak gitulah, terus notulen kayak gitu. Terus juga kan kalau rapat enggak yang setiap hari banget tuh, paling seminggu ya adalah sekali. Itu kan ya kita notulen sih sambil rapat juga kan, ngetik biasa lah itu mah. Paling ya tugas sih, kalau misalkan ada tugas terus ada rapat, kadang aku ngerjain dulu setengahnya lah minimal, kayak setengahnya dulu nih aku udah ngerjain, baru aku lanjut himpunan. Kalau kayak gitu akunya jadi tenang gitu loh. Kalau misalkan kalau aku sih ya, aku pribadi belum ngerjain banget, nol banget, itu gak tenang, sumpah. Kayak setidaknya walaupun gak ngerjain, tapi aku searching dulu tugasnya itu tentang apa gitu. Misalkan nanti carinya gimana, jadi aku kayak ngumpulin referensinya buat nanti tugas aku kayak gitu paling. Kalaupun aku gak ngerjain dulu gitu, tapi setidaknya aku ada searching dulu kayak gitu. Jadi belum tenang kalau misalkan belum tahu tugasnya apa. Iya gitu sih. Walaupun bingung juga ya tugasnya, tapi ya seenggaknya cari dulu lah biar enggak ini banget gitu. Oke. Nah, sekarang nih aku mau nanya tentang asisten lab. Kan Teteh juga masih aktif ya sampai sekarang jadi asisten lab. Khususnya di asisten lab kimia ya Teh ya. Nah, alasan Teteh jadi asisten lab ini apa cuy? Ya kalau aku sih realistis ya. Gak ada yang bercanda. Itu sih lebih karena gini, aku tuh seneng kalau ketemu orang. Jadi ketemu yang baru-baru kayak gitu tuh kan kadang suka sifatnya tuh beda-beda ya, sikap orangnya tuh beda-beda. Kadang kan jadi mood booster gitu loh. Jadi ada aja yang konyol tuh, ada aja kelakuannya kayak gitu. Jadi aja kayak merasa terhibur. Nah, justru aku tuh jadi asisten lab itu buat aku jadi hiburan. Bener. Jadi hiburan bener. Karena banyak ketemu orang baru, apalagi yang baru kan sekarang anak-anak 64 orang. Nah kan banyak tuh sifat-sifatnya. Jadi kayak ya Allah ngakak banget gitu. Tiap sisinya ada aja yang ya kelakuannya tuh macam-macam lah. Jadi buat aku kayak ya seru aja sih. Boleh di-spill mungkin kayak gimana sih cerita yang bikin Teteh semangat juga ngajarnya gitu. Kadang kalau misalkan
kan biasa ya, anggaplah kita tuh nggak ada basic di kimia, rata-rata kan gitu ya kebanyakannya, banyaknya yang linjur gitu kan. Terus kayak gitu, aku kan pas awal tuh suka ada kayak caranya menggunakan ball pipet kayak gitu. Padahal kan kita biasa aja ya, kalau udah biasa ya enjoy aja gitu, tenang, kalem. Ini enggak, kayak gitu. Gimana gak ketawa ngajarnya gitu? Ya Allah, tenang aja, nggak usah tegang. Apalagi kalau misalkan di lab itu ada suara kayak pring, panik gak? Iya, panik banget. jujur, panik teman-teman. Belum lagi kalau kayak yang kamu pernah kan? Iya, aku numpahin cairan itu benar-benar panik banget kan? Terus kalau misalkan kita mecahin alat lab gitu, belum lagi harganya kan Masya Allah juga ya. Masya Allah, ya. Ya makanya ya Allah, tenang aja, jangan panik. Tapi anak-anak tuh kayak mungkin karena kitanya udah nge-warning gitu ya, kayak hati-hati ya karena ini harganya segini terus jadi merekanya juga kayak ya Allah pipet tetes tinggal gitu kan, ini kayak gitu gimana ya, aku kayak ketawa banget. Makanya aku tuh seru kalau misalkan nge-lab tuh karena orang-orangnya konyol aja menurut aku. Konyol ya karena mereka baru-baru gitu kan, jadi kayak aduh gimana nih first time gitu, first impression itu yang banyak apa ya, kayak gak beraturan tuh berarti yang di kimia dasar mungkin ya teh. Kan kita tuh teman-teman untuk praktikum tuh ada kimia dasar dan mikrobiologinya ya teh ya. Ada labeling juga, ada labeling banyak lah pokoknya. Iya, karena teknik teman-teman. Kalian juga harus menguasai software ya, selain praktikum yang banyak, kalian harus menguasai software kayak AutoCAD, QGIS. AutoCAD itu minimal banget, minimal banget. Soalnya kalau misalkan udah dikerja tuh, apalagi kayak perencanaan, itu AutoCAD butuh banget, perpipaan kayak gitu, dibutuhin banget itu AutoCAD. Epanet juga teh. Ya, Epanet juga, benar. Epanet. Catat teman-teman, Epanet, AutoCAD, QGIS, Google Earth juga bisa. Boleh. Modflow juga boleh. Aku tuh aku tentang Modflow air tanah, itu buat modelan air tanah. Cobain aja, seru. Siapin apa ya, memori laptop kalian. Setuju. Siapin minimal 500 giga lah. Siapin ya. Oke, lanjut teh. Berarti kalau misalkan pengalaman berharga selama jadi aslep deh teh, apa kira-kira? Pengalaman ya tentunya berharga ya, dipercaya jadi aslep aja itu udah berharga banget ya buat aku. Soalnya di antara banyak teman-teman yang lain, ibunya itu mempercayakan ke aku. Ya itu sih aku senang sih bisa dipercaya, dan ya pastinya aku gak mau mengecewakan itu. Makanya aku juga walaupun udah kerja nih sekarang masih mengusahakan untuk tetap bertanggung jawab. Kan kita juga jangan lepas tanggung jawab itu aja kan. Jadi ya itu sih. Nah, kalau misalkan teman-teman yang nonton nih pengen jadi aslab gitu, asisten lab, gimana nih caranya teh? Apa aja yang harus disiapin gitu? Yang pertama harus bener praktikumnya. Catat. Jangan asal-asalan. Terus ya diusahain sih dari yang kimia ya. Karena kan kalau yang kimia itu pasti udah terbiasa kayak gitu. Tapi kalaupun yang bukan kimia dan dia pada saat praktikum dari awalnya bisa, itu bisa juga kok di-hire. Tergantung orangnya aja sih. Karena pastinya sebelum kita terjun ke aslab juga pasti ada latihan dulu ya kan teh, ada trainingnya dulu. Nah, terus teh kalau misalkan ini teh konferensi internasional nih, kita masuk ke konferensi internasional. Teteh waktu itu kan pernah ngikutin konferensi internasional pada sekitar tanggal 7 Agustus 2025. Ya. Oke, benar. Nah, itu teh konferensi internasional tuh apa dan apa yang perlu dipersiapin gitu? Konferensi internasional tuh kalau bahasa bayi lah ya biasanya. Ya kayak kita biasa kayak seminar kayak gitu tentang TA kita, tapi ke banyak orang gitu. Terus pada saat itu tuh internasional,
karena digabung dengan kegiatan APCAM kalau nggak salah. Apa itu APCAM? Annual, aduh aku lupa lagi kepanjangannya apa, pokoknya nama itu tuh APCAM. Oke. Nah terus udah kayak gitu, pada saat itu tuh ada yang dari China, sama dari mana lagi ya? Aku lupa lagi dari mana. Pokoknya adalah yang dari luarnya. Jadi ya banyak juga sih yang bukan Indonesianya gitu, bukan warga negara Indonesia gitu sih. Terus apa yang perlu disiapin gitu buat ngikutin konferensi internasional ini? Yang pertama mental ya, pasti mental. Soalnya ya mental penting banget sih. Terus lah kayak gitu, kalau aku itu kan ikutan itu karena barengan sama TA ya. Jadi data sama bahannya tuh udah ada gitu. Jadi ngegabung lanjut gitu kayak gitu. Kalau misalkan emang kayak di tengah-tengah nih kayak diminta tolong, ya paling data-data kayak gitu aja sih, kayak penelitian biasa kayak gitu. Terus udah kayak gitu, jangan lupa latihan speakingnya itu wah, aku juga yang pas kemarin tuh speakingnya kan aku bareng sama Medina juga kan. Terus ada satu lagi Teh Anissa Nurisma. Kalau aku latihan tuh sama Medin karena kita yang kebenaran barengan TA-nya juga. Jadi ayo kita latihan, jadi kita zoom kayak gitu karena kita ngerasa kita tuh speakingnya kurang, jadi kita berusaha gitu loh biar ya nggak terlalu malu lah gitu loh. Walaupun nggak bisa tapi setidaknya kan kalau ada usaha ya lancar juga lah ya, walaupun nggak yang lancar-lancar amat gitu kan, kayak gitu sih. Kalau konferensi internasional itu teh waktunya di waktu berapa menit atau kayak gimana gitu buat pertanyaan ataupun buat presentasinya? Kalau yang pas kemarin aku tuh 15 menit. Tapi 15 menit itu udah sama tanya jawab, udah sekaligus tanya jawab. Jadi kita presentasi 15 menit tuh nggak kerasa, bener sumpah nggak kerasa. Emang sih di prepare-nya itu kayak aduh deg-degan gitu kan pasti ya. Cuman pas udah tampilnya ya biasa aja sih, kayak udah aja gitu, ngebaur aja gitu. Nggak yang sampai masih deg-degan ya. Paling deg-degan masih sampai opening lah. Opening masih ada deg-degannya ya. Cuman udah dari situ ya udah sih, udah biasa aja kayak gitu. Oke, pokoknya sering-sering latihan aja sih sebelum konferensinya, perbanyak speakingnya aja, latihan speakingnya. Berarti itu teh sistemnya per kelompok berarti teh, bukan perorangan? Enggak sih, per orang, tetap per orang. Cuman aku sama Medin itu latihan doang yang barengan. Kalau presentasinya sih per orang, sendiri-sendiri. Terus kalau misalkan selain apa ya, kayak data penelitian yang bisa dipresentasiin tuh apa gitu teh? Apa ya, karena kalau sebenarnya kan ya kayak penelitian gitu ya, paling ya Paper atau KTI kah atau lebih ke apa ya? oh hasilnya berupa jadi berupa paper kayak gitu. Ya berupa paper ya. Jadi simplified dari TA. Kayak gitu. Oke. Di konferensi itu teteh mempresentasikan topik apa teh? Kebetulan karena sesuai sama tugas akhir, topiknya tentang air tanah karena konferensi itu emang kayak namanya tuh PIT PAAI, Pekan Ilmiah Tahunan. Jadi tiap tahun tuh selalu ada perkumpulan ahli air tanah Indonesia. Jadi emang itu tuh khusus air tanah, cuman air tanahnya tuh kalau yang kemarin tuh pada saat daftarnya ada kayak beda topik gitu loh. Misalkan aku kan groundwater ya, air tanah. Terus ada juga yang air tanah tapi tentang apanya gitu. Jadi ada beberapa section lagi pada saat itu tuh. Kalau misalkan alur kita mau ikut konferensi internasional itu gimana nih? Kan kita kalau misalkan punya TA-nya, terus dari TA itu teh kemanain atau kita daftar kemana nih gitu? Kalau itu selain dari nyari sendiri ya. Kalau kemarin, tapi biasanya sih dari dosen suka mengarahkan gitu, kayak suka nge-share flyer kayak gitu kan, udah suka di-share kan sekarang juga.
Paling dari situ kita ikutan, terus ada link registrasi kayak gitu. Nah itu tuh yang diregistrasinya itu kalau pada aku tuh ada ininya, topiknya. Ada yang tadi aku sebutin, ada groundwater, ada air pollution nggak ada sih, air pollution kan udara ya. Pokoknya ada groundwater, ada 7 waktu itu tuh, kalau nggak salah 7 apa 6 section gitu. Terus udah kayak gitu kita pilih yang itu. Terus udah kayak gitu, kalau yang pembayaran kita harus bayar dulu. Kalau yang gratis sih udah tinggal klik submit aja. Submit si abstrak dulu awalnya. Awalnya kita itu bikin abstrak dulu, abstrak biasa. Terus udah kayak gitu, ya biasanya pas awal kita daftar regis itu udah sama abstraknya. Jadi kita prepare abstrak dulu sebelum full papernya. Di prepare-nya itu. Setelah kita update abstraknya itu, ada deadline lagi, kayak waktu itu berapa ya? 2 minggu atau seminggu gitu. Seminggu dari situ kita submit full paper. Full paper itu yang dari awal sampai ke kesimpulan, sampai ada daftar pustaka kayak gitu. Kalau abstrak kan cuman yang 200 kata itu doang ya, sampai situ doang. Paling kayak gitu sih. Oke. Nah, setelah mengikuti konferensi internasional ini gitu, adakah yang perubahan gitu dari sudut pandang Teteh setelah mengikuti konferensi internasional ini sebagai mahasiswa? Ada banget lagi, ada banget. Kayak dulu kita itu ngerasa bahasa Inggrisnya udah nggak penting amat gitu. Sorry to say ini, cuman aku gitu udahlah, nggak harus terlalu diperdalam. Tapi udah kayak gitu ngelihat orang gitu ngomong pakai bahasa Inggris, conference pakai bahasa Inggris, terus belum lagi sekarang kalau cari kerja tuh minimal yang bahasa dikuasai itu Inggris atau enggak Mandarin. Jadi dari situ tuh aku harus benar-benar bisa belajar bahasa Inggris. Terus udah kayak gitu, kayak apa ya, orang-orangnya tuh seru, nggak yang menunjukkan bahwa gue S2 loh, gue S3, nggak kayak gitu loh. Kayak bener-bener bahkan yang S1 tuh ketara banget kelihatannya. Kayak S1 ini S1, aduh mas 2 S3 kelihatan banget, bener-bener kelihatan. Bukan dari style ya maksudnya, tapi ya emang kelihatan gitu dari mimiknya. Kelihatan banget lah, kayak polos gitu kalau S1 tuh. Mungkin karena gugup juga mungkin ya. Iya, belum lagi kalau first experience kan. Iya, betul. Iya, itu sih kayak gitu. Tapi seru banget. Aku juga jadi kepengen nih. Jadi tapi sih bahasa Inggrisnya nih perlu banget Gak apa-apa, kalau aku juga aku gak bisa bahasa Inggris. Cuman ya karena presentasi ya masih bisa, kita bisa bikin skrip lah, bahasa ini tuh skrip. Jadi kita belajar dulu dari skrip. Nah nanti pas ini tuh, oh iya mau ngejelasinnya tentang ini kayak gitu, tetap pelatihan aja. Paling agak ininya tuh nanti ya pas tanya jawab mungkin ya. Kalau itu ya itu mah balik lagi ke masing-masing pribadi. Penguasaan ini ya, gitu. Penguasaan dari bahasanya. Terus kalau misalkan kan tadi tuh kayak aku nih, aku tuh pengen sebenarnya, tapi aku tuh masih ketakutan lah gitu. Nah, tips and trick nih dari Teteh ataupun kayak motivasi nih buat yang anak-anak TL di luar sana yang kayak aku pengen nih nyoba, tapi aku tuh masih takut gitu loh. Apa yang harus dilakuin gitu? Gak usah overthinking, bener, please gak usah overthinking, jalanin aja. Soalnya kan pasti overthinking yang pertama tuh, aduh bahasa Inggris, belum lagi aduh ada moderator, belum lagi orang-orangnya, aduh pasti ini ada S2 S3. Itu tenang aja, soalnya di sana itu bukan kayak yang kita presentasi terus misalkan kita ada kesalahan nih, bukan kayak yang kamu ini salah ya, kamu ini harusnya gini-gini, enggak kayak gitu. Lebih ke diskusi gitu loh, kayak mereka tuh di sana tuh ngasih saran justru. Kayak aku nih pas waktu itu tentang apa ya, tentang petanya kalau nggak salah. Terus dia tuh ngasih saran, Mbak, kalau menurut saya tuh petanya baiknya tuh agak diperbesar gitu, atau enggak arah alirannya tuh diperjelas lagi. Nah dia tuh kayak gitu aja, bukan yang kayak Mbak ini nggak salah ya, Mbak ini datanya gimana, nggak yang kayak gitu. Kayak cuman kalau menurut saya baiknya nanti ditambahkan detail-detail seperti ini, atau enggak pembahasannya boleh ditambahkan dengan argumen ini, kayak gitu. Jadi
gak usah panik, gak usah overthinking, jalani aja. Terus juga masalah speaking nih, tenang aja, pasti dosen juga mengarahkan kok, pasti kalau mau juga bisa latihan dulu sama dosen ininya. Kayak aku pas waktu itu sebelum hari H tuh kita ada kayak diskusi kayak gitulah, diskusi kecil-kecilan kayak sharing sih, lebih tepatnya sharing. Kayak udah tenang aja gitu, maksudnya biar kitanya nggak panik kayak gitu. Kalau panik nanti malah jadi ngeblank. Jadi jangan panik, biasa aja, tenang aja, pokoknya tenang. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, keren banget sih ya. Tadi perjalanan akademiknya, terus dari awal masuk kuliah sampai akhir ikutin conference juga, pernah jadi pengurus dari organisasi juga. Keren banget, cepet banget. Nah, terakhir nih Teh, boleh dong apa sih kasih motivasi gitu buat teman-teman dari TL yang masih berproses, masih mengenyam di bangku perkuliahan gitu, agar semangatnya tidak luntur gitu Teh, apalagi yang di semester akhir gitu Teh, kayak aduh gimana lagi ini, aduh capek banget, aduh. Coba Teh motivasinya Teh. Kalau dari aku karena kan itu tuh kayak udah masa-masa putus asa ya, apalagi di semester 5 sama 7 kerasa banget. Betul. Jalani aja, toh sebentar lagi juga selesai, anggap aja kayak tinggal sedikit lagi, nggak sedikit lagi juga sih, kayak ya beberapa langkah lagi lah ya. Pokoknya semangat, nggak usah overthinking, nggak usah malah jadi beban, dibawa happy aja, karena nanti juga pasti kalian akan mencapai titik itu gitu. Pokoknya udah mencapai titik itu tuh rasanya, ya Allah aku gak nyangka, bener-bener itu, apalagi pas beres sidang yudisium tuh, Masya Allah ini bener beres gitu. Udah pokoknya semangat, gak usah jadi beban. Kalau ada tugas ya kerjain aja, kalau malas ya wajar ya, namanya juga manusia, ada sulit ya menghindari malas itu. Jadi ya udah jalani aja sih kata aku, gak usah terlalu dipikirin gitu, dibawa happy aja. Siap. Gak usah yang, ya tahu sih pasti bingungnya banget ya. Iya. Tapi itu pasti ada kok jalannya, pasti ada, tenang aja. Oke. Semangat pokoknya. Oke, mungkin itu saja teman-teman podcast kali ini, dan semoga apa yang telah dipaparkan oleh Teh Nilam bisa menjadi gambaran gitu buat teman-teman ke depannya. Amin. Nah, oke, mungkin terima kasih banyak Teh Nilam untuk telah hadir hari ini, telah berbagi cerita yang sangat sangat penuh wawasan lah buat kita ya teman-teman. Nah, kita ini dulu closingan dulu. Boleh. Gimana tuh? Jangan lupa tekan tombol yang kayak gitu. Oh. Iya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk kali ini. Jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode Podser selanjutnya. Podser Podcast Waser. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye. Terima kasih.